Di siang hari, Yogyakarta adalah kota pelajar, kota budaya, kota yang hangat dan ramah. Jalan Malioboro dipenuhi suara langkah kaki, pedagang memanggil pembeli, dan deru kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Tapi ketika malam turun dan lampu-lampu toko satu persatu dipadamkan, Yogyakarta berubah menjadi sesuatu yang lain. Kota ini seperti menahan napasnya sendiri, seolah ada sisi yang sengaja menunggu gelap untuk bangun. Di kota ini, orang-orang tidak hanya hidup berdampingan dengan sejarah. Mereka hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Banyak kota punya cerita hantu, tapi Yogyakarta punya aturan tak tertulis. Ada tempat-tempat yang tidak boleh sembarangan disebut. Ada jalan-jalan yang tidak boleh sembarangan dilalui sendirian setelah tengah malam. Dan ada satu kawasan yang namanya selalu muncul dalam bisikan pelan, kawasan sekitar keraton dan alun-alun selatan. Orang-orang menyebutnya sekadar mitos. Tapi mitos yang terus bertahan selama ratusan tahun jarang sekali lahir tanpa alasan. Alun-alun selatan terlihat biasa saja di siang hari. Dua pohon beringin kembar berdiri di tengah lapangan luas. Anak-anak bermain sepeda, wisatawan mencoba berjalan lurus dengan mata tertutup di antara kedua pohon itu. Terdengar tawa, terdengar candaan. Tapi ketika jarum jam melewati pukul 12 malam, suasana berubah drastis. Angin menjadi lebih berat, udara terasa lebih padat, dan mereka yang peka sering mengatakan, ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelap. Konon, tidak semua yang datang ke alun-alun selatan pulang dengan perasaan yang sama. Beberapa orang mengaku mendengar langkah kaki mengikuti mereka, padahal tak ada siapapun di belakang. Ada yang merasa dipanggil dengan suara lirih, suara perempuan, lembut, seperti angin yang menyentuh daun kering. Ada pula yang bersumpah melihat sosok berbusana tradisional berdiri di bawah pohon beringin, diam, tidak bergerak, tapi jelas bukan bayangan biasa. Dan cerita itu selalu kembali pada satu nama, Ratu Kidul. Nama itu tidak pernah disebut keras-keras. Hanya dalam nada setengah berbisik. Sosok penguasa Laut Selatan yang diyakini memiliki hubungan spiritual dengan Keraton Yogyakarta. Banyak yang menganggapnya hanya legenda. Tapi di Yogyakarta, legenda bukan sekadar cerita. Ia adalah bagian dari sistem kepercayaan yang hidup. Konon, ada kamar khusus di sebuah hotel tua di kawasan Malioboro yang dibiarkan khusus untuk sang ratu. Kamar itu tidak pernah benar-benar disewakan untuk umum. Warnanya dominan hijau. Aroma bunga melati sering tercium meski tak ada bunga di dalamnya. Beberapa staf hotel mengaku pernah mendengar suara langkah di lorong ketika tak ada tamu menginap. Mereka tidak pernah membicarakannya lama-lama. Karena di kota ini, membicarakan terlalu banyak tentang yang tak terlihat dianggap tidak sopan. Namun bukan hanya tentang Ratu Kidul. Yogyakarta menyimpan lebih banyak lapisan gelap. Di sekitar kampus-kampus tua, beredar kisah tentang mahasiswa yang melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok perpustakaan saat malam lembur. Ketika didekati, kursi itu kosong. Tapi buku yang tadi ada di atas meja sudah terbuka di halaman yang sama, seolah seseorang baru saja membacanya. Di jalan-jalan yang membelah sawah pinggiran kota, pengendara motor sering mengalami kejadian aneh. Jalan yang seharusnya lurus terasa memanjang tanpa akhir. Penunjuk arah seakan tak pernah mendekat. Mesin motor tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan ketika berhasil menyala kembali, mereka sadar telah kembali ke titik awal. Orang Jawa menyebutnya diputer-puter. Seolah ada yang sengaja mempermainkan arah. Cerita lain datang dari bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial. Beberapa di antaranya kini menjadi kantor, museum, atau hanya bangunan kosong yang terkunci. Satpam malam sering menjadi saksi paling diam. Mereka mendengar kursi bergeser di lantai atas. Mendengar suara pintu terbuka pelan. Kadang terdengar suara orang berjalan dengan sepatu berat, langkahnya lambat dan teratur. Padahal gedung itu kosong. Beberapa satpam memilih berhenti kerja tanpa banyak alasan. Mereka hanya mengatakan satu kalimat yang sama. Kalau malam,
tempat itu bukan cuma milik kita. Yogyakarta juga dikenal dengan ritual-ritual tertentu yang tidak semua orang boleh melihat. Malam satu suro adalah waktu yang dianggap paling tipis jaraknya antara dunia manusia dan dunia lain. Ribuan orang datang ke keraton untuk mengikuti kirab pusaka. Dalam diam, tanpa bicara, tanpa alas kaki. Bagi yang menonton, itu mungkin hanya tradisi budaya. Bagi yang percaya, itu adalah perjanjian yang terus dijaga agar keseimbangan tetap utuh. Beberapa orang luar kota yang datang tanpa memahami aturan sering mengalami hal-hal ganjil. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis jelas. Ada yang bermimpi didatangi sosok berbusana adat, meminta sesuatu yang tak pernah bisa mereka pahami saat bangun. Ada pula yang pulang membawa ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Dan selalu ada satu pola yang sama. Mereka yang mengalami biasanya bersikap tidak sopan sebelumnya, mengolok-olok, menantang, menganggap enteng. Di Yogyakarta, sikap seperti itu tidak pernah dianggap ringan. Salah satu kisah paling sering dibicarakan adalah tentang terowongan tua yang konon menghubungkan beberapa titik penting di kota ini. Terowongan bawah tanah yang kini sebagian tertutup dan tidak lagi digunakan. Ada yang mengatakan terowongan itu bukan hanya jalur rahasia zaman dahulu, tapi juga jalur yang menghubungkan dua dunia. Beberapa penjelajah urban legend mencoba masuk diam-diam pada malam hari. Mereka membawa kamera, senter, dan keberanian yang sering kali lebih besar daripada akal sehat. Rekaman mereka sering menunjukkan hal-hal aneh. Suara napas berat yang bukan milik siapapun. Bayangan melintas terlalu cepat untuk dijelaskan. Dan kadang, satu orang dalam rombongan merasa disentuh padahal tak ada siapapun di dekatnya. Tidak semua rekaman pernah dipublikasikan. Beberapa dihapus. Beberapa tidak pernah selesai diedit. Karena setelah malam itu, ada yang memilih untuk tidak lagi membicarakannya. Namun mungkin yang paling menyeramkan dari Yogyakarta bukanlah sosok atau penampakan. Tapi atmosfernya. Kota ini terasa hidup, bukan hanya karena manusianya, tapi karena sesuatu yang lain ikut bernapas bersamanya. Saat kamu berjalan sendirian di gang kecil dekat keraton, kadang muncul perasaan bahwa kamu tidak benar-benar sendirian. Tidak ada suara, tidak ada bayangan jelas, hanya intuisi yang menekan pelan di dada, seperti sedang diawasi. Banyak penduduk asli mengatakan satu hal yang sama, Yogyakarta itu halus. Tidak kasar, tidak suka menampakkan diri secara frontal. Jika ada yang melihat, itu biasanya karena memang diperlihatkan. Dan jika diperlihatkan, selalu ada alasan. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswa pendatang mengaku mengalami kejadian yang membuatnya trauma berat. Ia berjalan pulang melewati alun-alun selatan sekitar pukul 1 dini hari. Ia tertawa bersama teman-temannya, bercanda soal mitos pohon beringin. Saat melewati tengah lapangan, tiba-tiba ia merasa sunyi. Terlalu sunyi. Teman-temannya yang tadi ada di kanan kiri menghilang. Ia berdiri sendirian. Lampu-lampu kota terasa redup. Angin berhenti. Di depan pohon beringin, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakangi dirinya. Rambutnya panjang, menyentuh tanah. Pakaiannya berwarna hijau gelap. Ia tidak bergerak, tidak bersuara. Mahasiswa itu tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Kakinya terasa tertanam di tanah. Perempuan itu perlahan memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Dan wajah yang terlihat bukan wajah manusia seperti biasa. Matanya kosong, hitam pekat, tanpa putih mata. Detik berikutnya, ia pingsan. Teman-temannya mengatakan mereka menemukannya tergeletak sendirian di tengah lapangan. Tidak ada siapapun di sekitar. Kamera ponselnya merekam selama 3 menit penuh. Hanya menampilkan gambar kosong, tapi di audio, terdengar suara angin dan satu kalimat lirih. Tidak semua yang datang boleh melihat. Mahasiswa itu akhirnya pindah kota. Ia tidak pernah kembali. Yogyakarta tetap seperti biasa keesokan harinya. Malioboro kembali ramai. Kampus kembali dipenuhi mahasiswa. Warung kopi kembali dipenuhi tawa.
Tapi bagi mereka yang pernah mengalami sendiri sisi lain kota ini, Yogyakarta tidak akan pernah lagi terlihat sama. Karena di balik lampu-lampu hangat dan senyum ramahnya, kota ini menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Sesuatu yang menjaga, sesuatu yang mengawasi, dan mungkin sesuatu yang menunggu.